Siu, saya Ale dan ini Bicara Saham. Kali ini kita akan membahas emiten consumer goods, yaitu PT Unilever Indonesia yang memiliki kode emiten UNVR. Emiten barang konsumsi PT Unilever Indonesia akan membagikan dividen final untuk tahun buku 2022 sebesar Rp2,7 triliun atau Rp71 per lembar saham. Aksi korporasi ini telah mendapatkan persetujuan dalam rapat umum pemegang saham tahunan. Sebelumnya, perseroan telah membagikan dividen interim sebesar Rp69 per lembar saham untuk tahun 2022 atau sejumlah Rp2,6 triliun pada 15 Desember 2022. Dan bila dikalkulasikan, total dividen yang dibagikan kepada investornya untuk tahun buku 2022 sebesar Rp140 per lembar saham atau senilai Rp5,3 triliun. Jumlah dividen ini mencapai 99,6% dari laba bersih yang dicatat oleh Unilever Indonesia pada tahun 2022 yang sebesar Rp5,36 triliun. Lalu, bagaimanakah kondisi fundamental dari Unilever pada saat ini? Yuk kita review. Tetapi sebelum itu, ayo di-subscribe untuk membantu perkembangan dari channel ini. Selain pembagian dividen dan penetapan penggunaan laba bersih, rapat umum pemegang saham juga membahas beberapa agenda seperti pengangkatan kembali direksi perseroan, kinerja keuangan perseroan pada kuartal pertama tahun 2023 yang belum diaudit, dan strategi perseroan dalam membangun bisnis yang future fit. Dan untuk mendorong pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan, Unilever Indonesia harus terus konsisten menjalankan 4 prioritas strategisnya. Adapun keempat prioritas strategis itu adalah: yang pertama, memperkuat dan melepaskan potensi penuh dari brand-brand utama. Yang kedua, memperluas dan memperkaya portofolio ke premium dan value segment, memperkuat kepemimpinan di channel utama yaitu general trade dan modern trade, dan channel masa depan yaitu e-commerce. Yang ketiga, penerapan e-everything di semua lini bisnis, dan yang keempat adalah terdepan dalam pembangunan bisnis yang berkelanjutan. Dengan berbagai tantangan bisnis di tahun ini, Unilever optimis mampu mencatat kinerja yang positif. Meskipun begitu, Unilever mengakui permintaan pasar sempat lesu di awal tahun dengan penurunan pertumbuhan bisnis di Februari, Maret, dan bulan April 2023. Di sisi lain, Unilever Indonesia sebagai perusahaan fast-moving consumer goods yang terkemuka di Indonesia telah mengumumkan kinerja keuangan mereka pada kuartal pertama tahun 2023. Dalam laporan keuangan itu, terlihat penurunan yang sangat signifikan pada beberapa indikator kunci, termasuk penjualan dan laba bersih perusahaan. Menurut laporan tersebut, penjualan PT Unilever Indonesia pada kuartal pertama tahun ini mencapai Rp10,6 triliun yang mengalami penurunan dari periode yang sama di tahun sebelumnya yang mencapai Rp10,8 triliun. Penurunan penjualan ini terjadi seiring dengan turunnya permintaan konsumen di tengah kondisi perekonomian yang belum pulih sepenuhnya. Tak hanya penjualan, laba bruto perusahaan juga menurun dari Rp5,27 triliun menjadi Rp5,22 triliun. Sementara itu, beban pemasaran dan penjualan meningkat dari Rp1,9 triliun menjadi Rp2,3 triliun, sedangkan beban umum dan administrasi naik dari Rp651 miliar menjadi Rp1 triliun. Hal-hal ini memberikan tekanan pada laba usaha perusahaan yang turun drastis dari Rp2,6 triliun menjadi Rp1,8 triliun. Laba bersih PT Unilever Indonesia juga terdampak dengan penurunan yang cukup besar, yakni dari 2 triliun menjadi 1,4 triliun di kuartal pertama pada tahun ini. Meskipun demikian, perusahaan tetap memiliki aset yang cukup kuat dengan nilai yang mencapai Rp18,3 triliun pada bulan Maret 2023. Meskipun mengalami penurunan dari Rp19,5 triliun pada akhir Desember 2022. Sementara itu, ekuitas perusahaan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 3,9 triliun pada bulan Desember 2022
menjadi 5,3 triliun rupiah pada Maret 2023. Liabilitas perusahaan mengalami penurunan yang minimal dari 14,3 triliun pada bulan Desember menjadi 14,2 triliun pada bulan Maret 2023. Dalam hal arus kas, Unilever Indonesia mencatatkan aktivitas operasi yang positif dengan nilai sebesar 14 triliun rupiah pada Maret 2023, sehingga mengakibatkan kenaikan arus kas sebesar 324 miliar sampai dengan akhir Maret 2023. Ini menunjukkan upaya perusahaan dalam menjaga likuiditas dan pengelolaan keuangan yang baik. Penurunan penjualan laba bersih PT Unilever Indonesia pada kuartal pertama tahun 2023 mencerminkan tantangan yang harus dihadapi oleh perusahaan dalam menghadapi kondisi perekonomian yang belum stabil. Namun, meskipun demikian, perusahaan tetap berupaya untuk mengoptimalkan kinerja keuangan dan mempertahankan posisi mereka sebagai pemain utama dalam industri fast-moving consumer goods. Akhirnya, bagaimana menurut CEO semua potensi dari PT Unilever Indonesia? Tulis di kolom komentar. Stay smart, dan kita bertemu lagi di Bicara Saham selanjutnya.